Kenapa sih kita tuh harus ngiklan kalau jualan mau laku di Shop Tokopedia atau lewat TikTok? Nah, ini sampai sekarang gue masih sering banget banyak yang dapat pertanyaan, mau dari member kelas, terus bisa juga dari klien-klien kita di MEA gitu kan, yang kayak, aduh, gue kalau bikin konten doang cukup nggak sih? Kalau misalnya live doang cukup nggak sih? Kalau misalnya gitu doang bisa nggak sih? Bisa nggak sih dapetan order banyak tapi nggak mau keluar duit gitu loh? Kan sebenarnya ya orang banyak kan yang ngalamin gitu. Dan gue juga pengen tahu, kalian lagi ngalamin itu nggak? Coba tulis di komen. Bener nggak nih yang ini yang kalian alamin gitu ya? Nah, sebenarnya jawabannya tuh simpelnya gini. Kalau lu toko offline, lu buka toko, lu duit itu udah investasi paling gede pasti buat tempat lokasi, bener nggak? Karena dengan lokasi itu ya kita nggak usah ngapa-ngapain juga jalan udah rame gitu loh. Apa yang lo jual kelihatan orang. Tapi ketika lo buka di online, ketika lo masuk, lo buka orang nggak ada yang tahu. Lo butuh effort, dan inilah salah satu dari effortnya iklan. Nah, maka dari situ di video ini kita mau bahas nih, sebenarnya iklan tuh buat apa sih gitu? Apakah kalau iklan tuh pasti boncos, ataukah kalau iklan tuh pasti rugi gitu? Karena gini, jangankan kalian, jujur gue sendiri juga waktu di awal-awal jualan online tahun 2013, ya gue sendiri juga cukup anti sama iklan gitu. Kalau zaman dulu sih iklan nggak banyak ya, iklan endorse. Jadi kayak gue juga dulu pengen gini, kalau dulu ya, dulu kan Twitter tuh paling banyak ya, sosmednya waktu di masa itu gitu ya, Twitter, Facebook gitu kan. Nah, kalau kita pengennya ngepost aja gitu, tapi kita yang post kok nggak rame gitu kan, terus endorse atau PP orang. Nah, begitu PP kok rame, tapi kok mahal gitu kan, ada yang satu PP sampai 1 juta, 2 juta. Di 2013 mahal banget loh, tapi ketika dihitung itu worth it. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih worth it sih. Nah, jadi kita bahas, apa tujuan orang iklan? Yang pertama, tujuan orang iklan sebenarnya adalah, ya lu butuh narik perhatian orang lebih banyak. Jadi, ya sekarang gini, kita mau jualan, gimana barang lu mau laku? Kalau barang lu aja nggak ada yang lihat, berarti kan harus dapat perhatian dulu kan. Nah, makanya di sini kita bayar buat ya nyebarin pesan kita gitu. Sesimpel kayak gini. Lu jualan mau offline mau laku. Lu salah satu cara paling jadul, paling konvensional, tapi efektif itu adalah lu cetak brosur, cetak yang banyak, terus suruh orang, itu orang sebarin. Mang, tolong sebarin brosur saya gitu kan. 2000 lembar di alun-alun kota. Nah, ketika lu sebarin, itu kan orang jadi tahu mendadak, bener nggak? Karena orang tahu, orang jadi, oh iya ya, ya udah deh, gue bisa nanya-nanya. Bener nggak? Nah, masalahnya pertanyaan satu, itu si emang atau si bapak yang kamu suruh buat nyebarin dibayar nggak? Kan nggak mungkin pakai, kalau di Bandung tuh cap nuhun gitu ya. Makasih mas, makasih ya udah bagiin gitu kan. Dia juga butuh jalan, bener nggak? Nah, itu iklan tuh ya ibaratnya lu kayak bayar TikTok kayak, bayar Meta kayak, bayar Google kayak. Misalnya kalau orang kan, Mang tolong sebarin. Nah, kalau ini sama, Mang Meta, Mang TikTok sebarin gitu kan. Kita bayar di situ buat nyebarin gitu kan. Itu buat dapetin perhatian gitu kan. Kalau nggak mau gimana? Ya boleh lu kerjain sendiri, jalan sendiri dah. Capek nggak? Capek. Yang kedua adalah ningkatin brand awareness. Ya, ini bahasa kerennya ya. Simpelnya ya dengan bikin orang jadi tahu gitu. Contoh gini, lu bayangin kalian udah sebarin nih, itu si brosur udah disebar, terus orang-orang tuh terima kan brosurnya. Apakah dia itu mau beli atau enggak? Tapi minimal dia jadi tahu, oh ada produk atau ada brand namanya A. Oh ini toh. Jadi ketika ketemu tuh, oh iya. Nah, tinggal value apa yang mau kalian sebarin. Nilai apa yang mau kalian sebarin. Nilainya itu apakah nilai yang baik atau nilai yang tidak baik. Gitu loh. Ya. Nah, terus yang ketiga, ngasih urgency atau FOMO. Nah, buat bikin orang FOMO nih, misalnya, lu tahu ya kalau buat bikin jualan kan salah satunya adalah perlu bikin orang tuh jadi FOMO pengen beli sekarang, gitu kan. Nah, masalahnya lu nggak akan bisa bikin orang FOMO kalau orang itu nggak tahu. Jadi iklan itu kepakainya buat apa? Satu buat bikin mereka tahu, terus kedua lu bisa bikin promo tertentu selama yang apa dalam waktu khusus yang bikin orang tuh bener-bener, oh, gua mau ambil sekarang. Itu dia dong manfaatnya. Nah, terus apa lagi buat iklan? Nah, iklan juga bisa juga buat pakai buat ningkatin penjualan. Tapi ini setelah lebih panjang ya. Nah, penjualan tuh kayak gimana? Contoh gini sekarang, lu punya penjualan katakanlah sebulan 100 juta. Gimana caranya mau jadi 300 juta atau mau jadi 500 juta? Sebenarnya simple. Ya, lu berarti harus menemukan orang-orang yang bakal beli yang lebih banyak lagi. Bener nggak? Ya kan, itu yang harus dilakukan. Nah, gimana caranya? Gitu kan. Nah, lu bayar iklan. Iklan itu bakal mencari orang-orang seperti pembeli yang pernah lu punya dari data yang kalian punya. Itu efektif nggak? Efektif pasti. Penjualannya bakal lebih bagus karena lu bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Misalnya gini, kayak gue punya produk gue tuh dipakai sama emak-emak yang lagi punya anak 2 misalnya. Kan gue nyari emak-emak anak 2 bisa sih sendiri, tapi kan capek juga lama-lama, bener nggak? Masa datangin orang satu-satu, mana nih emak anak 2 gue tawarin gitu kan, nggak bisa gitu.
bener nggak? Nah dengan iklan yang melakukan itu buat gua, gitu ya. Nah terus apalagi yang bisa dilakuin ketika lu iklan? Sebenarnya lu juga bisa pakai iklan itu buat riset pasar. Riset pasar tuh gimana sih? Contoh gini, gua kemarin sering ketemu sama pemilik brand owner cukup banyak yang ketika mereka bikin brand, mereka tuh nggak punya background di situ, tapi ya mungkin bawa hype kali ya. Ini paling banyak sih di skincare, karena ya lo tau sendiri lah ya, produk skincare kosmetik kayak lagi banyak banget. Terus ketika ditanya, produk USP-nya apa, uniknya apa? Nggak tahu. Banyak juga yang diajak sama pabrik maklum kosmetik, mereka ya udah bikin aja, ini bakal laku, saya pernah bikin brand terkenal bla 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 bla. Lo bikin formulanya sama bisa laku kayak gitu. Padahal faktanya nggak. Gitu kan. Maka dari itu kita perlu lakuin riset ketika udah punya produk ataupun belum punya produk, buat tahu produk mana yang bakal laku. Nah iklan tuh bisa dipakai buat riset. Gitu. Malah gue beberapa kali ada klien yang kita hasilnya bagus sebelum di launching awal, ya riset dulu buat tahu pesan apa yang mau dipasarin. Nanti kalau udah tahu, jalan lagi iklan kedua, itu lebih efektif. Nah, terus ketika lu ngiklan juga, tentu saja salah satu keuntungannya adalah lu bisa naikin engagement atau interaksi orang ke kita. Karena secara nggak langsung kan iklan bikin mereka lihat ya, ini produk kita kayak gimana. Nah, terus bisa nggak? Apalagi ini bisa dipakai? Nah, iklan juga bisa dipakai buat naikin traffic. Ya udah jelas lah, dengan lo bayar kan trafficnya dapat. Bener nggak? Orang-orang jadi tahu. Gitu kan, nggak cuma naikin penjualan ya, pengunjungnya juga datang. Dan yang paling penting juga adalah iklan menurut gua efektif banget buat datangin konsumen baru. Karena kalau misalnya konsumen itu aja, bisnisnya juga segitu-segitu aja, nggak akan pernah bisa lebih besar, bener nggak? Nah ketika lu iklan, lu bisa datangin orang yang maksudnya yang memang belum pernah kenal, belum pernah tahu, dan dapatlah konsumen baru. Jadi ini dia nih, beberapa hal yang sebenarnya bisa lo lakuin dengan iklan. Jadi kalau misalnya iklan, jangan cuma lihat, gue iklan boncos nih, bentar, tujuan itu iklan apa dulu? Memang lagi mau ngapain nih, dengan tujuannya dapat ya bisa dapat untung kan. Nah jadi buat kalian nih yang masih bingung seputar masalah TikTok, Shop Tokopedia, affiliate, atau TikTok seller, atau TikTok ads, kalian bisa tulis di kolom komentar.